Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Dan kali ini saya mau membacakan sebuah pesan WhatsApp yang masuk kepada kami. Dan pesan WhatsApp ini cukup panjang, sampai-sampai saya itu bisa merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Dan dari cerita ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sekarang saya bacakan ya pesan WhatsApp dari seseorang ini. Assalamualaikum Kak Ika. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik, Alhamdulillah. Kak, saya mau nanya dan minta tolong di-reply ya Kak. Kak, gimana caranya mau pulang ke Indonesia, ke Medan? Dulu saya masuk ke sini dari belakang Kak, tapi jujur dari awal saya nggak tahu kalau saya akan dibawa masuk dari jalur belakang Kak. Karena dari Medan saya ke Batam naik pesawat. Sampai di Batam saya ketemu sama agent, terus nginap di rumahnya 2 hari. Setelah itu saya dikasih tiket naik ferry Kak. Saya pikir dari situ saya akan naik ferry sampai Johor, tapi ternyata enggak Kak. Saya diturunkan di Pulau Pinang sama orang ferry. Sampai di sana saya belum tahu kalau itu Pulau Pinang, tapi saya baca dan lihat-lihat sekitar, ternyata bukan di Johor, melainkan Pulau Pinang. Saya pun call agent itu, bertanya ini saya di mana. Agent itu bilang nanti ada yang jemput saya. Dan benar aja, waktu itu ada yang jemput saya, terus saya dibawa ke rumahnya, terus saya nginap di atas rumahnya. Lebih tepatnya ada kamar-kamar khusus untuk menampung orang-orang seperti saya ini. Kalau nggak salah ada 5-6 kamar, tapi nggak masuk dari rumahnya, melainkan ada tangga lain dari sebelah rumahnya menuju ke atas. Sampai beberapa hari saya tinggal di situ, saya pun memberanikan diri untuk bertanya sama orang di kamar sebelah saya, yang saat itu semua laki-laki, hanya ada saya aja yang perempuan. Saya bertanya, ini di mana dan kenapa kita di sini? Nah, ceritanya panjang kan, itu baru awal nih. Ini masih ada lanjutannya lagi nih. Nih, lanjutannya, mereka pun menjelaskan kalau kita lagi nunggu situasi aman dan kapal yang jemput kita. Saat itu saya masih belum tahu apa maksud semuanya. Sampai akhirnya malam itu semua disuruh kemas barang-barangnya karena katanya kapal dah sampai dan akan berangkat ke Johor. Ini berarti dia dari Pulau Pinang ya, mau berangkat ke Johor. Saya pun ikut aja. Sampailah kereta yang saya naikin di tengah hutan dan saya dengar suara deburan ombak. Saya nanya sama lelaki yang selalu saya ajak bicara, kita di mana? Kenapa kita di sini? Terus dia pun tertawa. Terus mau di mana? Ujarnya, katanya gitu. Tiba-tiba disuruh berjalan masuk ke dalam hutan, sampai akhirnya saya melihat ada banyak orang di hutan itu yang udah nungguin kita. Di situ saya rasa lega karena ada banyak perempuan. Terus saya bertanya sama seorang perempuan, kita di mana dan kenapa di sini? Dia menjelaskan kalau kita lagi nunggu bot atau tongkang yang jemput kita. Disitulah saya baru tahu dan paham kalau saya udah ditipu. Saya berangkat ke Malaysia dari jalur belakang ternyata. Saat itu saya benar-benar takut, sedih, bingung, kecewa, semuanya campur aduk. Rasanya kalau mau mundur atau pulang nggak mungkin, karena percuma, saya nggak tahu harus gimana. Jadi saya memutuskan untuk tetap ikut semua prosesnya. Sampainya di Johor, paspor saya hilang dan barang-barang saya semua hilang. Saya masuk Malaysia tahun 2021 bulan April Kak. Bulan ini genap saya udah 2 tahun 6 bulan saya di Malaysia. Saya nak balik Indonesia Kak, tapi tak tahu gimana cara yang resmi untuk balik. Saya mau minta tolong bantuannya Kak. Jadi itu ya, sebuah pesan yang cukup panjang dan dia menceritakan kondisinya itu sangat detail. Bagaimana dia berangkat dari Medan ke Batam, dari Batam katanya akan dibawa ke Johor, tapi ternyata dibawa ke Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang dia masuk ke hutan-hutan untuk menuju ke Johor, kemudian dia diinapkan di sebuah penampungan dan itu benar-benar tidak diberitahu dari awal. Jadi dia seperti dijebak dan saya yakin dia ini pasti bayarnya tidak murah, pasti bayarnya mahal. Bayar mahal untuk ditipu. Itu tadi ya adalah cerita dari seseorang yang dimasukkan ke Malaysia dengan cara ilegal yang dia sendiri tidak tahu bahwa cara seperti itu akan dia alami dan itu adalah cara ilegal. Dari ceritanya kita tahu ya dia tuh bener-bener polos dan dia nggak tahu apa-apa. Dan dari pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah yang pertama, sebelum Anda setuju untuk dibawa seseorang masuk ke Malaysia ini, tanya-tanyalah dengan detail gimana masuknya, di sana nanti bagaimana, jangan iya-iya aja. Tapi sulit juga ya kalau keadaan kita di Indonesia itu sudah kepepet, benar-benar perlu penghasilan, benar-benar perlu pekerjaan, benar-benar perlu uang gitu. Jadi ya pasti nurut-nurut aja. Kemudian pelajaran yang kedua adalah jika Anda sudah masuk secara ilegal, maka Anda tidak akan punya kekuatan apa-apa di Malaysia ini untuk membela diri di hadapan agent maupun di hadapan majikan.
Seringnya malah Anda akan diancam balik, akan dilaporkan ke polis lah, akan dilaporkan ke imigresen lah. Intinya Anda tidak ada pada kondisi yang menguntungkan, rugi malah yang ada. Kemudian pelajaran nomor 3 adalah jika masuk secara ilegal, Anda rawan ditangkap dan kena razia pendatang asing ilegal. Dan pasti Anda akan masuk penjara jika tertangkap. Kemudian pelajaran yang nomor 4, jika sudah masuk secara ilegal atau juga lewat jalur belakang seperti ini, maka akan sangat sulit untuk pulang secara resmi. Karena untuk pulang secara resmi memerlukan paspor dan juga cop masuk. Tanpa dua benda ini, Anda akan mengalami banyak kesulitan dan masalah di imigresen ketika serah diri. Karena sampai saat ini tidak ada prosedur pulang resmi bagi yang masuk secara ilegal. Belum ada cara pasti untuk yang masuk lewat belakang. Yang bisa Anda lakukan, Anda mungkin bisa saja mengharap budi baik dari imigresen untuk melepaskan Anda jika Anda serah diri yang masuknya Malaysia lewat belakang. Tapi itu terpulang kepada pegawai penyiasat di imigresen. Karena saya tidak punya jawaban pasti bagaimana untuk pulang secara resmi bagi Anda yang masuknya ke Malaysia itu punya cop palsu, lewat belakang, lewat jalur tikus, lewat Singapura, atau lewat cara yang diceritakan di WhatsApp seperti ini. Tidak ada caranya. Satu-satunya yang bisa Anda tunggu adalah program pemutihan pulang. Kapan ada program pemutihan pulang? Tidak ada yang tahu. Hanya kerajaan Malaysia saja yang tahu kapan akan dibuat program tersebut. Karena dengan adanya program pemutihan pulang, kesalahan apapun akan dimaafkan. Tentu saja tidak dalam waktu dekat, entah kapan. Ya kita berharap saja segeralah ya. Nah, bagi Anda yang mendengar dan menonton video ini dan ada di Indonesia, fikirkanlah lagi secara masak-masak. Pikir lagi 1000 kali. Apakah Anda sanggup dengan segala resikonya? Jangan mudah diiming-imingin sama agen di Indonesia. Kalau ketika di Malaysia nanti Anda akan diurus sama dia dengan baik, tidak akan. Itu hanya tipu muslihat agen di Indonesia yang biasanya pekerjaan mereka adalah memasok pekerja ilegal ke Malaysia ini dengan cara ilegal. Begitu sampai di Malaysia, Anda tidak akan dipedulikan dan Anda harus bertahan sendirian. Ini negara orang loh ini. Kita nggak kenal siapa-siapa, kita nggak tahu ini ada di mana. Resikonya sangat bahaya. Belum lagi resiko tertangkap di jalan. Belum lagi seperti cerita Mbak yang tadi itu, masuk ke dalam hutan. Kita nggak tahu namanya hutan itu hutan belantara, hukum rimba. Apakah kita bisa selamat? Sekali lagi, pikirkan baik-baik ya. Sekian mengenai cerita ini. Saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.